Shalom, selamat malam. Ibadah pencenangan Minggu-Minggu Adventus saat ini dilayani oleh Pendeta Bapak Tos Ruhulesi. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Jemaat, setelah lonceng 3 dibunyikan, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 84 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara jemaat yang ada di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga, kita bersyukur hari ini Tuhan berkenan memperjumpakan kita dalam ibadah pencanangan Adventus di tahun 2020. Mari kita mulai. Ibadah pencanangan perayaan Adventus dan Natal tahun 2020 yang dilakukan saat ini kami dasarkan di dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera Advent dan Natal menyertai jemaat. Sambil tetap berdiri, nyanyian Kidung Jemaat 85 bait pertama dan ketiga kita lakukan. Ku
Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Mari kita ada dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kami tunduk mengaku segala kelemahan dan dosa kami yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama, dan siapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu dengan hati nurani yang murni. Kidung Jemaat 39 dan pertama kita baca. Karena saudara-saudara kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kidung Jemaat yang sama bait kedua kita lakukan. Saudara disilakan berdiri sebelum petunjuk hidup baru disampaikan. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kidung Jemaat yang sama bait ketiga kita lakukan. Hanya
Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Yeremia 3 ayat 12 sampai 13. Sesudah pembacaan firman Tuhan, kita akan nyanyian aklamasi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa atas pembacaan firman Tuhan. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, di dalam ibadah pencanangan minggu-minggu Adventus ini, kami rindu sekali untuk mendengar firman. Firman-Mu memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kami mohon, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu atas pembacaan dan pemberitaan firman di saat ini. Amin. Yeremia 3 ayat 12 sampai 13. Pergilah, menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kemarilah hai Israel, perempuan murka, demikian firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikian firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, sebab engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahi kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tak terasa kita telah ada di penghujung anak tangga yang ke-11. Di tengah pergumulan yang sementara ini kita hadapi, pandemi virus corona bukan lagi merupakan sebuah ketakutan untuk kita. Sebab dengan menghitung waktu, 8 bulan kurang lebih kita telah berproses dengan setiap aturan protokol kesehatan, dan pada akhirnya menyadarkan kita perjalanan waktu, tantangan pandemi akhirnya merupakan hal yang biasa. Kalau malam ini ada kesempatan yang kita gunakan untuk beribadah, sekaligus kita melakukan akta pencanangan Adventus dan Natal di tahun 2020. Itu berarti seluruh konsentrasi kita tetap dibingkai bagaimana kita menjalani setiap ritus secara ritual untuk perayaan Adventus ini, tetapi juga di satu sisi kita tidak mengabaikan tantangan pandemi yang sementara ini juga ada mengitari seluruh perjalanan kehidupan kita. Apapun yang menjadi risiko dari setiap perjalanan hidup kita, kita bersyukur bahwa tangan kasih Tuhan yang tak kelihatan itu tetap menuntun dan menyertai kita dan membuat kita mengerti hidup ini akan semakin berarti jika kita ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan dan ibadah pencanangan Adventus ini kita lakukan, maka kita mengerti bahwa tak seorang pun di antara kita yang bisa menjalani hari-hari hidup ini di luar Tuhan punya kehendak. 4 minggu kita akan merayakan proses penantian itu. Orang pasti akan bertanya, akankah 4 minggu Adventus menjelang Natal ini situasinya akan sama dengan proses peribadahan yang kita lakukan selama ini? Ataukah ada sedikit perubahan
yang akan kita hadapi ketika kita telah melewati setiap tahapan dalam pergumulan akibat pandemi ini? Dan jawaban ini pun tak seorang pun yang tahu. Hari ini mungkin saja kita akan menikmati hal yang biasa, tetapi besok, lusa, atau minggu depan kita akan menikmati hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa itu juga terkait dengan soal sukacita dan kebahagiaan, tetapi hal yang luar biasa itu juga bisa menimbulkan dan mendatangkan ketakutan dan kecemasan bagi kita. Apapun yang nantinya kita hadapi, toh kita tetap pasrah kepada kuasa dan kehendak Allah. Kita merayakan Natal di tahun ini adalah merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Allah. Pikiran kita di 4 minggu penantian ini atau 4 minggu Adventus ini adalah bagaimana kita mau melakukan sebuah perenungan tentang apa yang mesti kita lakukan sebagai wujud nyata membalas Tuhan punya kebaikan dengan memperkenalkan kepada semua orang talenta-talenta yang kita punyai, karya-karya yang kita punyai, dan semata-mata itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita telah memahami itu, maka dengan pasti kita tahu ada tugas kita yang beragam, ada talenta kita yang beragam, ada pekerjaan kita yang beragam. Kita mau perlakukan itu bukan supaya orang mengenal kita karena talenta kita, bukan supaya orang mengenal kita karena kerja kita, bukan supaya orang mengenal kita karena karya kita, tetapi kita mau memperkenalkan Allah dalam Kristus yang kita imani itu lewat karya kita, lewat talenta kita, lewat pekerjaan kita. Dan karena itu kalau tema dibilang mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Allah, artinya hidup kita, kerja kita, karya kita mau kita perkenalkan kepada semua orang demi kemuliaan Allah, bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukannya dan semata-mata untuk kemuliaan Allah. Kalau di pencanangan Adventus malam ini lalu kita membacakan Yeremia 3 ayat 12 hingga 13. Pada saat kita membacakan kitab Yeremia ini, pikiran kita akan terarah kepada soal ketidaktaatan umat, soal pelanggaran yang umat lakukan, soal ketidaksetiaan umat. Dan karena itu hukumannya adalah mereka dibentuk menjadi umat yang diberkati, tetapi risikonya adalah pembentukan karakter itu mesti mereka lewati dengan cara Allah. Yeremia bernubuat tentang situasi yang dialami oleh umat Israel. Yeremia mengajarkan umat Israel tentang bagaimana mereka mesti berbalik dari ketidaktaatan itu menuju kepada ketaatan. Resiko dari menuju kepada sebuah pemulihan adalah mereka mesti melewati setiap tahapan pembentukan. Penderitaan, ketidaknyamanan adalah bagian dari tidak taatnya umat kepada Allah. Dan itu cara Allah yang Allah lakukan untuk memurnikan karakter mereka sebagai umat yang dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko dari ketidaktaatan adalah mereka dibentuk di suatu tempat, dan karena itu banyak hal yang akan mereka alami akibat dampak dari ketidaktaatan itu. Yeremia bernubuat kepada Israel, supaya hidupmu sempurna dan diberkati Tuhan, maka mereka mesti melewati tahapan-tahapan itu. Akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Yeremia. Akuilah artinya mereka mengakui bahwa selama ini mereka tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Kalau dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa mereka telah bersungguh dengan Allah lain. Artinya dalam tanggung jawab sebagai umat mereka adalah perempuan dan Allah itu laki-laki, dan mereka telah melakukan itu sebagai bentuk ketidaktaatan. Dan Yeremia bernubuat yang bilang mesti mengakui kesalahan dulu, baru hidupmu disempurnakan dan hidupmu diberkati. Apa yang dikatakan Yeremia kepada Israel dalam perbuatan itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita melakukan perenungan, saudara-saudaraku, dari hari tanggal 1 Januari sampai 27 November malam ini kita melakukan akta pencanangan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan salah? Saya ada satu, kecil,
itu juga berdampak kepada seluruh proses kehidupan kita. Dan karena itu, daging dan urat yang menutupi rangka tubuh kita menunjukkan kelemahan kita dan menunjukkan keterbatasan kita. Ruang itu yang biasanya mengarahkan kita kepada hal-hal yang manusiawi cukup besar. Oleh karena itu, tidak taat, tidak setia juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau Yeremia bilang kepada Israel dalam catatan ini bahwa akuilah kesalahanmu, dia juga katakan kepada kita, akui kesalahan kita, terbuka kepada Allah. Dan itu yang seringkali kita lakukan ketika ada hal-hal yang kita lakukan yang mendukacitakan hati Tuhan. Pada saat kita diperjumpakan dengan sebuah penderitaan misalnya, doa adalah sarana kita untuk kita mengkomunikasikan semua hal kepada Tuhan dan kita mengakui kesalahan kita. Tapi Yeremia katakan begini, jika satu kali engkau telah mengakui kesalahan itu dan bertobat, jangan lagi engkau melakukan itu. Apakah itu juga menjadi penegasan Yeremia kepada kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, anak-anak yang ada di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga kita, dinamika kehidupan kita beragam. Suami istri, anak orang tua, adik dan kakak, karakter kita beragam. Mungkin saja orang akan bilang bahwa orang tua dengan anak-anak punya karakter yang berbeda, walaupun acap kali ada kecenderungan orang menggunakan ungkapan atau pepatah usah. Buah kalau jatuh tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Atau seringkali orang bilang dari buah mengenal pohon. Artinya soal karakter mewaris kepada anak-anak, tetapi tidak selamanya demikian. Itu berarti nilai dari sebuah pemulihan dan nilai dari sebuah pertobatan tergantung relasi kita antara kita dengan Allah. Bukan anak-anak bergantung kepada orang tua bergantung kepada anak-anak, tetapi bagaimana kita memahami ketergantungan kita kepada Tuhan dalam sebuah pengakuan diri tentang keterbatasan kita, dan kita akan menikmati sukacita bersama Tuhan. Malam ini kita melakukan perenungan bersama. 4 minggu ke depan, minggu-minggu Adventus ini akan kita lalui dengan tema-tema yang beragam. Oleh karena itu, hanya dengan bersyukur kepada Tuhan, kita akan melewati setiap tahapan itu. Hanya dengan bersyukur kepada Tuhan, kita akan memaknai hal-hal hidup kita. Hanya dengan bersyukur kepada Tuhan, kita mampu melakukan banyak hal. Dan oleh karena itu, langkah kita akan kita ayunkan dengan tetap terbingkai pada tema perayaan Natal tahun ini, dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Kita semua punya talenta, kita semua punya karunia. Mari kita perlabakan itu, bukan supaya kita dipuji, tetapi kita perlabakan itu semata untuk kemuliaan Allah. Selamat menjalani dan memasuki minggu-minggu Adventus bersama kasih Tuhan. Kasih-Nya tetap beserta kita. Gloria Soli Deo. Amin. Saudara-saudara kekasih, mari kita semua berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang
berkah. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat terkasih Kristus, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan diberikan, kita angkat dan menyanyi dari kebinyaman nomor 389, ayat yang pertama. Besarlah kasih Bapa-Ku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, karena di hari ini ya Bapa, kami selaku umat-Mu boleh memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian kami ini ya Bapa, dan ajarkan kami ya Tuhan, bukan hanya berupa benda mati ini saja, tapi seluruh kehidupan kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, sucikan ya Bapa, berkati agar setiap pemberian umat-Mu ini ya Bapa, kami dapat pergunakan dengan baik untuk memperluas pekerjaan-Mu tengah-tengah dunia ini, lebih khusus jemaat Immanuel GPM Moser. Inilah kami Bapa, berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan memasuki akta pencanangan perayaan Adventus dan Natal tahun 2020. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 27 November 2020, selaku hamba Yesus Kristus Tuhan Kepala Gereja, saya mengaktakan pencanangan perayaan Minggu Adventus dan Natal tahun 2020 dalam tuntunan dan tatanan kasih Allah Bapa, Yesus Kristus Putra Natal, dan Roh Kudus yang menuntun dan membarui. Ingatlah tema Natal kita, merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kau
menyatu dalam doa syafaat. Kita mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Dalam tuntunan Roh-Mu, perjalanan waktu terus kami jalani di kehidupan ini. Langkah terayun dari 1 Januari hingga di 27 November malam ini. Ketika akta pencanangan minggu-minggu Adventus dan Natal boleh kami lakukan, itu pertanda setiap langkah hidup kami dan hati kami tetap dikendalikan dalam cinta dan kasih. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan menjaga, menyertai, memelihara umat-Mu yang ada di seantero jagat ini, yang tetap menikmati kasih Tuhan di tengah tantangan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati umat-Mu yang ada di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, dan Tuhan memberkati umat-Mu yang ada di wilayah gereja Protestan Maluku, kelas sekolah Ambon, dan teristimewa di jemaat GPM Immanuel OSM. Dalam tuntunan Roh-Mu, pencanangan ini telah dilakukan oleh Ketua Majelis Jemaat. Itu pertanda umat disiapkan memasuki 4 minggu perayaan minggu Adventus dan persiapan untuk Natal. Seluruh konsentrasi terpusat di tiap-tiap keluarga sebagai bentuk mensyukuri kasih Allah di tengah perjalanan waktu yang dilalui dalam berbagai pergumulan hidup. Walaupun umat ini baru saja melewati masa duka, dengan Tuhan memanggil hamba-Mu dari tengah-tengah kebersamaan pelayan dan umat yang ada dalam jemaat ini. Kami percaya kasih Tuhan akan tetap melingkupi kehidupan umat dan pelayan yang ada dalam jemaat ini, sehingga memasuki minggu-minggu Adventus dan Natal dan Tahun Baru tetap diliputi dengan sukacita surgawi yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan, kami berdoa bagi Ibu Ketua Majelis Jemaat bersama-sama dengan para pendeta jemaat, para penatua, para diaken, badan-badan pembantu pelayanan yang ada dalam jemaat ini. Biarlah kasih Tuhan memampukan mereka menjalani hari-hari hidup, menjalani seluruh pelayanan di setiap unit, di setiap sektor, dan dalam proses berjalan bersama di jemaat ini. Soliditas melayani akan Tuhan kendalikan dengan tuntunan Roh-Mu. Berikan kepada para pelayan kekuatan, kesehatan. Bapa, hindari hal-hal yang tidak injili yang menguasai mereka, sehingga seluruh karya dan abdi dalam pelayanan ini semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Secara pribadi kehidupan para pelayan, tetapi juga suami, istri pun anak-anak dan keluarga para pelayan, semua mereka akan diberkati, sehingga berkat Allah akan menjadi bagian dari persekutuan keluarga pelayan, dan itu terbiasa lagi dalam kehidupan umat di setiap rumah tangga dan setiap rumah tinggal anak-anak-Mu dalam jemaat ini. Kami berdoa bagi persekutuan umat yang ada di jemaat GPM Immanuel OSM, mulai dari janin dalam kandungan sampai orang-orang tua yang telah lanjut usia. Engkau berkenan memberkati, jaga dan pelihara. Biarlah mereka dengan sukacita memasuki minggu-minggu Adventus, Natal dan Tahun Baru ini, walaupun ada persoalan-persoalan yang tidak bisa mereka lari dari kenyataan, bahwa mereka mesti menjalaninya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tiap-tiap rumah tangga dan rumah tinggal diberkati, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak yang sudah memiliki pekerjaan pun diberkati, para duda, para janda pun diberkati, anak
proses berjalan bersama untuk menata kehidupan dalam jemaat di tiap-tiap keluarga, semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Orang-orang tua yang telah lanjut usia, yang juga mengalami fisik yang terganggu, tetapi juga yang mengalami berbagai persoalan kehidupan, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Berikan kepada mereka sukacita kehidupan. Begitu pula mereka yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Diberkatilah seluruh media menuju kesembuhan, dan semuanya terjadi hanya karena cinta dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kenyamanan, kami berdoa untuk keamanan, teristimewa pada wilayah-wilayah tertentu. Kehidupan anak-anak muda yang seringkali dikuasai oleh kedagingan, dan mereka membuat hal-hal yang mendatangkan ketidaknyamanan di wilayah ini. Tuhan, setiap waktu pergumulan para pelayan mendoakan jemaat ini agar diberkati dan tetap ada dalam kondisi nyaman. Tetapi seringkali pula timbul kekacauan, pelemparan dari kelompok anak-anak yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan roh dan mengikuti irama kemanusiaan mereka. Kami percaya pada waktunya mereka akan menikmati kejahatan mereka, mereka akan menikmati kenakalan mereka, mereka akan menikmati perbuatan mereka. Buah dari pergumulan para pelayan dalam jemaat ini. Oleh karena itu satu hal yang kami minta, Roh-Mu tanggalkan dan kendalikan hati-hati anak-anak muda yang keras, yang seringkali suka melakukan huru-hara, membuat pelemparan, mendatangkan kekacauan di wilayah pelayanan jemaat ini. Dan pada akhirnya para pelayan digiring untuk berurusan dengan pihak keamanan, baik TNI maupun Polri. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah yang punya kehidupan, yang mengutus para pelayan ini untuk melayani dalam jemaat ini. Berikan kepada mereka kesabaran, dan dengan ketulusan hati seluruh pelayanan dan pergumulan itu terus mereka bawakan untuk Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang dikatakan pengkhotbah, indah pada waktunya setiap pergumulan yang akan mereka menerima hasil dari seluruh pelayanan itu. Allah surgawi, kami berdoa dalam kesiapan umat memasuki minggu-minggu Adventus dan Natal. Tiap-tiap keluarga dengan persoalan-persoalan tersendiri. Tantangan pandemi COVID-19 ini berdampak untuk soal ekonomi dan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Nyatakanlah kuasa-Mu sebagai Allah kehidupan pemilik segalanya, dan biarlah apa yang baik untuk dinikmati oleh anak-anak-Mu di tiap-tiap keluarga, di tiap-tiap rumah tangga, semuanya akan diberikan oleh Tuhan lewat kerja mereka, lewat karya mereka yang senantiasa berkenan untuk Tuhan. Kami persembahkan seluruh pergumulan ini untuk Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Firman Tuhan yang boleh disampaikan di tengah keterbatasan dalam penerjemahannya dikendalikan dalam kekuatan roh, sehingga umat dapat memahami, menanamkan nilai ketaatan dan kesetiaan untuk Tuhan, agar hidup ini semakin diberkati dan berkenan untuk Tuhan. Korban-korban syukur, natsar-natsar pergumulan yang telah diletakkan pada pencanangan Adventus malam ini, semuanya diberkati sebagai bagian dari menopang pelayanan dalam jemaat ini. Dan semua kami yang berkenan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pencanangan Adventus malam ini, setiap peran dan fungsi telah kami lakukan. Kami percaya dalam soliditas melayani pekerjaan Tuhan, semua kami dengan peran dan fungsi saling ketergantungan untuk satu kekuatan spiritualitas yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam setiap peran dan fungsi yang telah kami lakukan, biarlah Tuhan pakai kami secara ajaib. Dengan talenta-talenta yang kami punya, kami mau perlabakan bagi kemuliaan Tuhan, agar tema Natal ini benar-benar mampu kami lakukan itu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami ke depan. Tetapi jika ada yang menurut pandangan alam belum sempurna, berikan kepada kami lagi kesempatan
agar kami mau melakukan dan menyempurnakan itu bagi kemuliaan Allah. Ini doa kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami letakkan dalam karya dan cinta Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mempersembahkan doa bersama di ibadah pencanangan Adventus dan Natal tahun 2020. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami kini dan selamanya, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak silakan berdiri. Kidung Jemaat 100 kita lakukan. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Namun kasih Tuhan selalu menyertai. Berkaryalah lewat seluruh hidupmu bagi kemuliaan Tuhan, dan terimalah janji penyertaan Tuhan bagi kita. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memelihara dan memberkati kita saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.
demikianlah ibadah kita di malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.